Halo, selamat malam. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan juga Cerita Tengah Malam. Kembali untuk membacakan sebuah cerita horor buat kalian. Tapi sebelumnya, kalau kalian seneng konten semacam ini, kalian bisa subscribe ke channel Rumah Horor Indonesia dan channel Cerita Tengah Malam. Dan juga follow kita di Spotify. Kalau kalian suka audionya, itu udah komplit banget. Dan kasih rating 5. Ya, thank you ya. Oke, cerita kita untuk malam hari ini berjudul Hantu Pelaut Portugis. Senin tanggal 19 September saya berangkat ke Jepara dengan menggunakan kereta dan travel. Singkat kata, saya sampai di sebuah pabrik furniture dan bekerja seperti biasa, mengecek kualitas barang. Sorenya saya pulang ke mes. Buat yang belum tahu mes itu semacam kontrakan fasilitas menginap dari perusahaan. Malam pertama tidak terjadi apa-apa karena badan saya capek sekali. Selepas maghrib saya langsung tidur hingga subuh. Hari Selasa saya berangkat kerja seperti biasa. Namun pada sore selepas maghrib saya menyempatkan diri berkunjung ke kediaman salah seorang teman lama. Padahal laporan kerjaan masih banyak. Ya namanya silaturahmi. Kalau nggak disempat-sempetin ya susah nyari waktu yang tepat buat ketemu teman lama. Jam 9 malam, saya pulang ke mes yang lokasinya di daerah perusahaan Mandaan, Jepara. Saat pulang itulah saya baru menyadari ternyata lokasi mes saya itu dikelilingi oleh kuburan. Dalam hati berkata, aduh, sarang lembut nih. Sampai di mes sekitar jam setengah 10 malam. Oh iya, teman sekerja saya yang bernama Zainal sedang pulang ke Semarang. Otomatis saya sendirian di mes. Setelah istirahat sejenak lalu mandi dan ngopi-ngopi, saya lanjut buat laporan kerja. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Tanda-tanda aneh mulai muncul. Terdengar suara-suara seperti orang lagi sibuk angkut-angkut barang. Ya, kebayanglah kayak ada yang diangkat, ada yang digeser, ada benda jatuh. Mendadak tengkuk terasa merinding. Walau perasaan agak-agak gimana, tapi saya tetap melanjutkan membuat laporan pekerjaan. Saat saya sedang menghisap sebatang rokok, tiba-tiba ada bayangan melintas di samping kulkas. Saya langsung beranjak dari kursi dan mengejar bayangan itu hingga ke pintu depan. Tapi aneh, ternyata gak ada siapa-siapa. Selanjutnya di belakang saya seperti ada beberapa orang berjalan cepat melewati kulkas menuju dapur. Saya balik lagi mengejar rombongan tersebut. Buset dah. Ada sesosok makhluk yang terlihat, tapi hanya topi dan kakinya saja yang sempat saya lihat. Makhluk itu menembus pintu dapur menuju gudang. Saya merasa makin penasaran. Kemudian saya buka pintu dapur yang menuju gudang. Saya lepas slot pintunya perlahan dan saya buka pintunya pelan-pelan. Berbunyi juga pintu ini. Tengok-tengok di sekitar gudang, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Ya udah, saya balik aja ke laptop untuk melanjutkan bikin laporan lagi. Baru saja ketak-ketik sebentar, terdengar suara-suara aneh. Kayak apa ya? Ya kayak tak tak. Lanjut terus apa diterusin besok ya? Gumam saya dalam hati. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang meniup di belakang leher saya. Lalu terdengar suara keras seperti benda jatuh di atas eternit atau plafon. Perasaan mulai makin gak karuan. Lalu saya berdiam. Maksudnya ya nyindir supaya ya gangguan itu pergi. Segera saya beresin laptop dan masuk ke kamar. Sialnya jendela di kamar yang tembus ke gudang tidak ada gordennya. Saya masuk kamar, matikan lampu dan rebahan di atas spring bed dengan posisi membelakangi pintu kamar dan wajah menatap ke jendela kamar. Baru saja beberapa menit rebahan, terdengar suara seperti ombak di laut. Aneh sekali. Karena penasaran, saya tetap melihat ke arah jendela kamar. Samar-samar terlihat seperti topi. Saya hanya bisa menggambarkannya sebagai mirip topi bajak laut. Lalu terlihat bagian samping dan belakang makhluk tersebut. Ini mirip seperti gambar orang Portugis yang ada di buku-buku. Saya mulai merungkel seperti udang yang ketakutan dan membelakangi jendela. Penasaran, saya tengok sekali lagi ke arah jendela.
Dan ada penampakan wajah rata, nggak ada mata, hidung, dan mulut. Astaga, sepanjang malam saya lantunkan doa, baca-baca yang saya bisa hafal. Hingga akhirnya karena kelelahan, akhirnya saya ketiduran juga. Oke teman-teman, sekian cerita horor kita untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Makasih juga supportnya untuk channel Rumah Horor Indonesia dan Cerita Tengah Malam, dan juga podcast Rumah Horor Indonesia di Spotify. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.